Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kasyifatus Sajah. Kita telah sampai kepada perkataan musannif. Far'un, cabang masalah. Qala al-Bajuriyu, telah berkata Imam Bajuri, beliau mengatakan wa yusannu, dan disunnahkan alla yaqsurat takbira, hendaknya musalli tidak memendekkan takbir bihaitsu la yufhamu, dengan sekira takbir tadi tidak bisa dipahami. Jadi disunnahkan jangan memendekkan takbir sehingga takbir tadi tidak bisa dipahami. Wala yumatitahu, dan jangan pula memanjang-manjangkan takbir bi ayyubaligha fi maddihi, dengan berlebih-lebihannya musalli di dalam memanjangkan takbir. Bal yatawassatu, akan tapi hendaknya musalli tadi itu tengah-tengah di dalam membaca takbir. Jadi terlalu pendek sehingga takbir tadi tidak bisa dipahami, itu tidak boleh. Memanjangkan secara berlebih-lebihan itu juga tidak boleh. Akan tapi hendaknya sedang-sedang saja. Wa qala Shibromilisiyu, dan telah berkata Imam Ali Shibromilisi, beliau mengatakan wa yustahabbu, dan disunnahkan ayamudda takbiro, hendaknya musalli memanjangkan takbir. Wa yushtaratu, dan disyaratkan alla yamudda, hendaknya musalli tidak memanjangkan takbir fauqa sab'i alifat, melebihi 7 alif. Wa illa, kalau memanjangkan takbir lebih daripada 7 alif, batalat, maka batallah sholatnya. In alima wa ta'ammada, jika dia tahu tidak bolehnya melebihi 7 alif, wa ta'ammada, dan dia sengaja. Jadi kalau dia tahu tidak bolehnya melebihi 7 alif dan dia sengaja, maka batallah sholatnya. Wa yuqaddaru kullu alifin biharakataini. Wa yuqaddaru, dan diperkirakan kullu alifin, setiap satu alif itu diperkirakan biharakataini, dengan 2 harokat. Wa huwa, adapun perkiraan setiap satu alif itu adalah 2 harokat. Itu ala takrib, itu hanya secara kira-kira saja, kurang lebih seperti itu. Wa yu'tabaru dzalika, dan diperhitungkan hal itu, yaitu setiap alif tadi 2 harokat, itu bitahrikil asabi'i, dengan menggerak-gerakkan jari-jari, mutawaliyatan, secara terus-menerus, muqaranatan linnutqi bil mat, hal keadaannya tadi itu dibarengkan dengan mengucapkan mat. Jadi jari-jarinya itu digerak-gerakkan sambil mengucapkan takbir Allahu Akbar, sambil menggerak-gerakkan jari. Nah, karena satu alif itu sama dengan 2 harokat, maka jari-jari tadi itu digerakkan sampai 14 kali. Karena satu gerakan jari itu 1 harokat. Nah, 7 alif, panjang 7 alif ini adalah batas terpanjang. Lebih dari 7 alif, maka sholatnya batal. Kemudian faslun, fasal fi wajibati ummil Quran, di dalam menjelaskan
kewajiban-kewajiban Ummil Quran, induknya Al-Quran, yaitu surah Fatihah. Jadi fasal ini akan menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban surah Fatihah. Apa saja? Syurutul Fatihati asyaratun. Adapun syarat-syarat sahnya surah Fatihah, adapun syarat-syarat sahnya di dalam membaca surah Fatihah itu asyaratun, ada 10. Bal aktsaru, bahkan lebih dari 10. Al-awwalu, yang pertama adalah at-tartibu, tertib. Apa yang dimaksud dengan tertib? Maka di sini dijelaskan oleh musannif bi ayyatiya biha ala nazmiha al-ma'rufi. Jadi yang dimaksud dengan tertib adalah bi ayyatiya, dengan mendatangkannya musalli, biha, surah Fatihah, ala nazmiha, sesuai dengan susunan surah Fatihah, al-ma'rufi, yang sudah dikenal, yaitu dari bacaan bismillah sampai waladdallin. Nah, itu dibaca sesuai dengan urutan. Kemudian wathani, yang kedua, syarat surah Fatihah yang kedua adalah al-muwalatu, yaitu sambung menyambung. Bi alla ya'tiya bi fasilin, dengan sekira seorang tidak mendatangkan fasilin, yaitu pemisah. Jadi antara bismillah sampai waladdallin itu tidak boleh disela-selai dengan bacaan yang lainnya. Fa in takhallala, jika menyela-nyelai surah Fatihah zikrun ajnabiyun, yaitu zikir ajnabi. Zikir ajnabi itu apa? Ghairu muta'alliqin bisolah, yaitu zikir yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Jadi ghairu muta'alliqin bisolah, kalimat ghairu muta'alliqin bisolah itu adalah tafsir bagi zikrun ajnabiyun. Jadi kalau surah Fatihah itu disela-selai dengan zikir ajnabi, walau qalilan, meskipun zikir tadi yang menyela-nyelai tadi itu qalilan, sedikit, ka hamdi atisin, seperti membaca hamdalahnya orang yang bersin. Jadi misalnya di tengah-tengah membaca surah Fatihah, seorang tadi bersin, kemudian dia membaca hamdalah, alhamdulillah. Nah, ini hamdalahnya orang yang bersin, ini adalah contoh zikir sedikit yang menyela-nyelai surah Fatihah. Wa in sunnah kharijaha, meskipun baca hamdalah tadi itu disunahkan di luar sholat. Wa ka ijabatil muadzin, dan seperti menjawab muadzin. Misalnya dia sedang membaca surah Fatihah, kemudian ada azan dikumandangkan, dia putuskan bacaan Fatihahnya untuk menjawab muadzin. Nah, ini bagaimana hukumnya seperti ini? Maka kata musannif qata'al muwalata, maka itu semua yang telah disebutkan tadi itu semuanya memutuskan muwalah, memutuskan sambung menyambungnya surah Fatihah. Nah, maka bagaimana? Fayu'idul qira'ata, maka hendaknya musalli mengulangi bacaan surah Fatihah, wala tabtulu sholatuhu, dan sholatnya tidak batal. Wa mithlu dzalika, dan semisal hal itu, yaitu seperti hamdalahnya orang yang bersin tadi, semisal hal itu adalah as-sholatu 'alan nabi, sholawat kepada nabi. Di tengah-tengah membaca Fatihah, dia mendengar nama nabi disebutkan, kemudian dia sholawat kepada nabi. Maka sholawat ini memutuskan sambung menyambungnya bacaan surah Fatihah.
wa qawlu la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan bacaan ini la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ini juga memutuskan Fatihah. Maka fayu'idul qira'ata, maka hendaknya dia mengulangi bacaan surah Fatihahnya. Kenapa? Liqat'il muwalati bidzalika, karena terputusnya muwalah bidzalika dengan bacaan-bacaan itu. Naam ya, kata beliau, naam ya, memang hukumnya demikian. Akan tetapi in waqa'a ma waqa'ana nisyanan, in waqa'a ma waqa'a nisyanan, jika telah terjadi sesuatu yang telah terjadi tadi itu karena lupa terjadinya. Jika bacaan-bacaan tadi itu dibaca oleh musolli karena musolli tadi itu lupa, maka bagaimana? Lam yaqta'ha, maka bacaan-bacaan tadi yang dibaca dengan karena lupa tadi itu tidak memutuskan muwalahnya Fatihah. Bal yabni ala ma qara'ahu, akan tapi hendaknya dia meneruskan ala ma qara'ahu, atas bacaan yang telah dia baca. Jadi kalau bacaan-bacaan yang dia baca tadi itu karena lupa, maka bacaan tadi tidak memutuskan surah Fatihah. Wa mimma yaqta'ul muwalata, dan di antara perkara-perkara yang memutuskan muwalahnya surah Fatihah adalah tasbihuhu limusta'dzinin alaih, tasbihnya orang yang sholat limusta'dzinin alaih, untuk orang yang minta izin masuk kepadanya. Jadi di tengah-tengah dia membaca Fatihah, ada orang yang minta izin masuk kepadanya. Kemudian dia ngasih kodenya dengan baca tasbih, maka ini juga memutuskan muwalah. Ketika setelah tasbih, maka kewajibannya adalah dia kembali baca Fatihah dari awal, karena tasbih yang semacam ini juga memutuskan muwalahnya surah Fatihah. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.